Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah bersama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah memberikan petunjuk agar kita bisa berada di jalan yang lurus dan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani tugas dan kewajiban kita beraktivitas sebagai dosen, pegawai, dan mahasiswa sebagai manifestasi pelaksanaan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang mengatur kehidupan ini dengan keseimbangan, yang mengatur bergantinya siang dan malam, dan yang menurunkan setiap nikmat serta ujian dengan penuh perhitungan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan dalam seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam menjaga keseimbangan manusia dan alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, yang artinya langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan. Dalam ayat selanjutnya di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 8 disebutkan Allah tataghaw fil mizan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Yang kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-9, wa aqimur wasna bil qisti wala tuhsiru mizan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan atau keseimbangan itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa al-mizan adalah aturan, ketetapan, dan hukum Allah yang menjaga harmoni bagi setiap ciptaannya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan tanpa ukuran, takaran, dan batas-batas yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan keteraturan. Hal itu menandakan bahwa ciptaannya dirancang dengan kesempurnaan. Sementara kalimat wala tuhsirul mizan, janganlah kamu mengurangi timbangan, ditafsirkan jangan merusak sistem keseimbangan yang telah Allah tetapkan, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun dalam ekosistem kehidupan di alam semesta. Ketika manusia melakukan kemaksiatan dan kezaliman, sebenarnya mereka sedang merusak keseimbangan dalam kehidupan. Dampak buruk dari hal itu akan dirasakan oleh manusia sendiri dan alam sekitarnya. Maka, tugas umat Islam mencegah kemaksiatan dan kezaliman untuk menghindari kerusakan dan kehancuran. Dengan demikian, menjaga keseimbangan kehidupan adalah amanah yang melekat pada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ketika manusia mengabaikan prinsip keseimbangan atau mizan, maka terjadilah kerusakan dan bencana, eksploitasi alam tanpa kendali, pembalakan hutan dengan menabrak aturan, pencemaran tanah, air, dan udara, serta ketamakan manusia yang mengabaikan etika. Semua itu adalah tipu daya setan yang merusak tatanan keseimbangan dalam kehidupan. Saya teringat nasihat almarhum Dr. Yahya Fabora, guru kami di Fakultas Kehutanan IPB di era tahun 80-an 90-an, yang menanamkan etika dalam mengelola sumber daya hutan dan lingkungan dengan analogi yang sederhana. Hutan, Tuhan, dan hantu. Secara fonetik, analogi ini menarik. Kata Tuhan dan hantu bacaannya berkebalikan. Tuhan
kalau dibalik hantu. Munculnya kedua istilah ini barangkali secara filosofis bukan sebuah kebetulan, karena hantu atau setan selalu menggoda manusia untuk menegasikan atau membalik perintah Tuhan, menjauhkan manusia dari jalan takwa, sebagaimana selalu diserukan dalam setiap khotbah Jumat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hantu atau setan akan selalu menggoda manusia untuk bertindak sebaliknya, menjauhi perintahnya dan menjalankan larangannya. Oleh karena itu, pola pikir, perkataan, dan perbuatan yang bertentangan atau berkebalikan dengan perintah Tuhan dapat dipastikan itu adalah tipu daya setan atau hantu. Orang-orang yang beriman, yang mengikuti perintah Allah, akan dituntun bertransformasi dari kegelapan menuju cahaya. Allahu waliyul ladina amanu yuhrijum minad dhulumati ilan nur. Sebaliknya, orang-orang yang mengikut tauhid, maka mereka akan tersesat dari jalan terang masuk kepada kegelapan. Walladzina kafaru awliyahumut taghut yuhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Secara bahasa, togut berasal dari kata togha yang berarti melampaui batas. Dalam syariat Islam, togut artinya segala bentuk penyembahan, ketaatan, atau pengikutan yang melampaui batas selain kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa berupa berhala, setan, pemimpin yang menyesatkan, atau bahkan hawa nafsu. Menurut para ulama, tauhid adalah segala sesuatu yang membuat seseorang keluar dari ketaatan kepada Allah. Akibat tauhid atau perbuatan yang melampaui batas dapat mendorong terjadinya banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, suhu ekstrem, krisis pangan, hingga wabah penyakit yang melanda. Bencana itu bukan semata-mata fenomena alam. Hal itu adalah respon alam terhadap rusaknya keseimbangan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Musibah yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita hendaknya menjadi momentum muhasabah, memperbaiki diri, menata ulang hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, serta menjaga ekosistem yang telah Allah titipkan kepada kita. Sebab setiap kejadian yang mengguncang bumi sejatinya mengingatkan kita bahwa ada amanah yang terabaikan, ada batas-batas yang dilampaui, dan ada ketentuan Allah yang tidak dijaga keseimbangannya. Maka sudah saatnya kita kembali kepada sikap hidup yang lebih bijak, menjauhi perilaku zalim dan merusak, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, saling menguatkan dalam kebaikan, dan berperan aktif memulihkan keseimbangan alam. Dengan demikian, terjadinya bencana bukan hanya menjadi peristiwa yang ditangisi, tetapi seharusnya juga menjadi titik balik yang menumbuhkan perubahan dan kedewasaan spiritual dalam diri manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Keseimbangan tidak hanya dalam aspek fisik saja, tetapi juga meliputi aspek moral, sosial, dan spiritual. Jika satu bagian terganggu, maka bagian lain juga akan terdampak. Ketika manusia serakah, hilanglah keseimbangan ekonomi. Ketika manusia lalai ibadah, akan terganggu jiwanya. Ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa aturan, maka rusaklah keseimbangan alam. Dalam kehidupan sosial, jika sebagian orang berlaku curang dalam bisnis, menipu dan merugikan orang lain, maka hilanglah kepercayaan. Akibatnya, ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Kerusakan moral selalu diikuti kerusakan sosial dan ekonomi. Walhasil, kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat terganggu. Keseimbangan spiritual pun demikian. Hati manusia ibarat pusat gravitasi. Karena memiliki hati, maka manusia memiliki rasa cinta. Cinta adalah karunia Allah yang jika disertai dengan ilmu, maka ia akan menuntun kepada ketakwaan. Namun cinta, termasuk cinta kepada lingkungan, tanpa ilmu adalah cinta buta. Ia akan dapat kehilangan arah atau bahkan mabuk cinta yang menyesatkan. Jangan sampai kecintaan yang berlebihan terhadap alam, misalnya membuat kita mengharamkan yang halal. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia adalah manifestasi dari tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan segala isinya bukan hanya diperbolehkan, tetapi bahkan menjadi keharusan
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Membiarkan sumber daya alam tanpa pemanfaatan adalah hal yang mubazir, dan mubazir adalah pekerjaan setan. Sebaliknya, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan adalah tindakan melampaui batas yang memicu terjadinya bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Di antaranya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ard. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Demikian juga dalam Quran surat Al-Rum ayat 41. Allah berfirman, Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah membenci manusia yang melampaui batas, dan sebaliknya setan menyukainya. Mengharamkan yang halal maupun menghalalkan yang haram, keduanya termasuk melampaui batas yang dilarang Tuhan dan disukai setan. Keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan sangat diperhatikan oleh agama. Keduanya berkaitan erat karena manusia membutuhkan alam untuk melanjutkan eksistensinya, dan alam pun membutuhkan manusia sebagai penjaga dan perawatnya. Keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan sosial, dan keseimbangan spiritual manusia, ketiganya saling terkait satu dengan yang lainnya. Ini semua dapat dicapai dengan ilmu. Kata bijak Imam Bukhari hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua. Sivitas Akademika IPB. Al-ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata atau qaul dan berbuat atau amal jika kita ingin selamat. Berpikir sebelum berkata dan bertindak. Sangat penting bagi kita untuk membaca dan mencerna pesan di medsos sebelum like and share. Seringkali di era digital yang serba instan ini, banyak di antara kita share berita tanpa membaca, memberi jempol, like tanpa mencerna. Kecepatan share-nya lebih cepat daripada mikirnya. Akhirnya akibatnya berita hoax di mana-mana. Tanpa ilmu, kita sulit membedakan informasi bermanfaat dan informasi sesat. Hanya dengan ilmu, insya Allah kita dapat selamat dunia dan akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebaikan di dunia, hendaklah mencapainya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, hendaklah ia mencapainya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Ilmu memberikan panduan bagaimana kita mampu menjaga keseimbangan dalam kehidupan, agar kita dapat menjalankan ibadah dengan istiqomah dan berkata dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Allah tidak pernah menyuruh manusia meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengejar akhirat, tetapi memerintahkan kita untuk menjalankan keduanya dengan seimbang. Ibadah dan bekerja adalah dua sisi yang saling melengkapi. Bekerja dengan tidak meninggalkan ibadah, beribadah dengan khusyuk tanpa meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarga, sosial, dan lingkungan. Itulah keseimbangan yang hakiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'tini imanan shadiqan wa yakina laisa ba'dahu kufran wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'al hadzal balada Indonesia aminan badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana maslumin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ij'al awwala hada yaumi salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan wa as'alukal khaira fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yazkurkum wazkuru alaihi ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Aqimussalah.